Kita masuk sesi yang kedua. Kita membacakan buku adab-adab harian Muslim. Dan kita sekarang masuk kepada adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Ya. Adab-adab berkaitan dengan masjid. Penulis di sini mengatakan yang pertama, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam masjid. Hal ini berdasarkan hadis al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnatun. Meludah di dalam masjid itu adalah suatu perbuatan dosa dan tebusannya adalah menguruknya. Maksudnya itu menimbunnya dengan pasir. Jadi bapak-bapak, kalau di zaman dulu Rasulullah itu lantainya kan pasir atau tanah. Jadi kalau misalkan ada orang yang meludah di situ di dalam masjid, ya tinggal ditimbun aja, begitu. Nah kalau sekarang nggak boleh ya, di karpet nggak gimana mau nimbunnya. Dan ini ada keutamaan bapak-bapak rahimakumullah, kita membersihkan masjid ya. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dulu ada seorang perempuan, bapak-bapak rahimakumullah, yang suka bersih-bersih masjid ya. Lalu tiba-tiba dia wafat. Nah Rasulullah memperhatikan, kok yang biasa bersih-bersih masjid ini nggak ada lagi, nggak kemana. Ternyata dia sudah wafat. Nah Rasulullah bicara sama sahabat-sahabat yang lain, kenapa kalian nggak ngabarin saya? Ya, gitu. Karena menurut sahabat orang tersebut atau perempuan tersebut bukanlah orang yang penting ya, orang cuma ya biasa. Namanya dia ini ahlus sufa. Ahlus sufa itu adalah orang yang tinggal di masjid. Jadi orang miskin yang tinggal di masjid. Itu, dan dia biasa bersih-bersihin masjid Nabi SAW. Ketika meninggal langsung diproses pemakamannya, ya disolati, dikuburkan tanpa dikabarkan Rasulullah. Tapi Rasulullah ya tahu kebaikan dia, maka Rasulullah bilang, ya tunjukkan aku kuburannya yang mana. Nah lalu Rasulullah sholat jenazah di atas kuburan wanita tersebut. Ya, ini keutamaan bagi siapa saja yang membersihkan masjid. Lalu yang kedua, kata Syekh, menjaganya dari bau yang tidak sedap. Entah itu asalnya dari mulut orang-orang yang ada di dalam masjid, dia sholat, atau menjaga masjid itu sendiri agar tidak bau. Ya. Misalkan biasanya AC-nya udah lama nggak dibersihkan, biasanya kan agak-agak bau tuh ya. Atau misalkan karpetnya sudah lama tidak dibersihkan, ya begitu. Atau ya orang-orang yang misalkan dia kerja terus tiba-tiba dia mampir ke masjid, biasanya kan ada agak bau-bau matahari gitu ya. Nah, difasilitasi ya, mungkin ya ada parfum dan selain sebagaimananya. Nah ini termasuk ya orang-orang yang peduli dengan keadaan masjid. Dan juga sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man akala min hadhihi syajarah, yakni ats-tsauma, ya barang siapa yang memakan pepohonan ini, ya, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami. Maksudnya barang siapa yang makan bawang. Jadi kalau orang Arab itu suka makan bawang mentah, bapak-bapak. Jadi bawang itu masih mentah langsung makan gitu, ya. Itu kesukaan mereka di zaman itu. Nah, biasanya mereka itu kalau masih mentah itu kan baunya agak menyengat ya. Nah, makanya apabila ada orang badannya bau, mulutnya bau, misalkan mohon maaf bapak-bapak, dia baru bangun tidur, ya tidurnya qadarullah, apalagi musim panas seperti ini, ya keringetan, terus bangun sholat subuh langsung berangkat ke masjid nggak mandi dulu. Ini harusnya dia mandi dulu.
Nah, ini ada larangan bahwa mereka-mereka yang mulutnya bau, hendaknya mereka bersiwak atau gosok gigi, atau badan mereka bau, mereka harus sedia parfum begitu ya. Lalu yang ketiga, menjauhi jual beli di dalam masjid. Ya. Bapak-bapak rahimakumullah, jual beli di dalam masjid itu terlarang. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syira'i wal bai'i fil masjid. Bahwasanya Rasulullah melarang orang yang jual beli di dalam masjid. Makanya bapak-bapak rahimakumullah, kalau lagi di masjid hindari transfer beli di Shopee, beli pulsa. Lagi di masjid nih beli pulsa ya. Kalau urgent keluar dulu ya. Ya, bagusnya keluar dari masjid ya. Di halaman boleh ya. Di halaman boleh. Yang penting bapak-bapak harus tahu dulu nih batasan masjid. Batasan masjid itu kalau misalkan kita masuk pintu masjid, nah orang-orang sholat di situ, itu masjid. Tapi kalau teras terus parkiran, pelataran itu bukan termasuk masjid. Tempat wudhu apalagi ya bukan. Apalagi WC-nya. Ya, ya bukan masjid ya. Gitu. Nah, Rasulullah pernah melihat di masjid beliau ada orang lagi sholat Jumat, dia bawa udah barang dagangan. Dia jualan di dalam masjid. Rasulullah doakan orang tersebut agar tidak berkah jualanannya. Ya, jualannya biar tidak berkah. Nah, ini bapak-bapak dihindari ya. Jadi misalkan ada proyek apa gitu ya, tiba-tiba, Mas tolong transfer dong sekarang. Oh iya, keluar dulu, jangan di dalam masjid. Lalu yang keempat, tidak meninggikan suara atau tidak bersuara keras di dalam masjid. Berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, ya, sekiranya kalian berdua berasal dari kota ini, yaitu dari Madinah, niscaya akan kupukul kalian berdua karena telah berani meninggikan suara di dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di kisahnya Umar ini melihat ada orang asing ya, bukan asli Madinah, mungkin dia musafir ya, dari kota lain, tiba-tiba dia meninggikan suara di dalam masjid, berisik, ngobrol, ketawa-ketawa gitu ya. Itu diomelin sama Umar. Ini apalagi gibahin orang di masjid. Hati-hati ya. Jadi kalau misalkan kumpul-kumpul di masjid, lebih baik ya segera pulang. Habis misalkan ada kegiatan pengajian di masjid atau habis sholat, lebih baik pulang. Jangan sampai duduk-duduk kumpul-kumpul ujung-ujungnya ghibah, dosanya berkali lipat. Karena dosa itu terkait dengan waktu dan tempat bapak-bapak. Waktu dan tempat. Nah, ini hati-hati ya. Taib. Nah, ini perihal juga anak-anak bapak-bapak. Anak-anak atau siapapun yang menimbulkan suara-suara berisik di masjid. Misalkan ada orang, dia misalkan masjid tersebut ya ada pintu yang modelnya kresek gitu kan, atau buka tutup pintu masjid. Nah, itu hendaknya dia hati-hati, buka pelan-pelan walaupun dia dalam keadaan mengejar rakaat. Nah, ini kadang-kadang saya pernah lihat orang gitu ya, ketika udah qomat, wah dia lari guduk. Ya, dan masjidnya bukan lantai di bawah, dia lantai atas, sehingga suaranya lebih kencang. Ini juga tidak boleh. Ya, begitu. Lalu anak-anak ke masjid. Ya, anak-anak ke masjid, bapak-bapak rahimakumullah. Pertama, anak-anak itu belum ada kewajiban mereka untuk sholat ke masjid. Ya. Kalau misalkan anak kita berpotensi menimbulkan kegaduhan, lebih baik tidak usah diajak. Ya.
Tapi Ustadz gimana anak kita mau kenal masjid? Ya pelan-pelan, nggak mesti setiap hari diajak. Atau misalkan gini, kita buat perjanjian sebelum ke masjid. Nak, ke masjid yuk. Oh iya, ayo. Tapi kamu nggak boleh berisik ya. Nanti sampai masjid, kamu sholatnya yang benar ya. Nggak boleh jalan-jalan. Nggak boleh lari-lari, nggak boleh bercanda. Janji, janji. Ternyata di masjid dia melanggar janji tersebut. Nah maka ya sampai rumah dinasehatin, ya jangan dibiarkan. Nah besok kamu nggak boleh dulu ikut ke masjid deh, sampai benar-benar kamu itu bisa dikondisikan. Lalu bapak-bapak, bagaimana dengan sikap orang-orang yang ada di masjid apabila melihat anak-anak berisik? Ditegur dengan cara yang baik, jangan diomelin, apalagi diusir, apalagi disentil, dijewer, dipukul, disabet, nggak boleh bapak-bapak. Ya, ngasih duit sama mereka tuh lebih ini apa namanya, lebih kena, ya. Ngasih duit 2.000. Iya, saya pernah Pak, habis sholat, jadi pas lagi imam, anak-anak itu ada yang ngobrol. Terus ada yang siul. Ya Pak ya. Lagi sedikit siul gitu. Terus habis salam saya bilang, ayo tadi siapa yang berisik? Kalau misalkan kalian ngaku, nanti Ustadz kasih uang. Ngaku dia Pak. Karena mujarab kan, kasih uang 5.000. Nasehatin di depan jamaah Pak. Nasehatin di depan jamaah. Maksudnya saya ngasih contoh juga, biar kalau negur anak-anak tuh seperti ini. Ya, jangan dibentak segala macam. Nah, itu generasi masa depan masalahnya. Ya, begitu. Jangan juga anak-anak itu softnya dipisah. Ya, misalkan nih anak-anak softnya di belakang sendirian gitu. Udah main catur mereka tuh. Mending tuh main catur, main reok. Guling-gulingan. Iya. Jadi gimana solusinya? Diletakkan di tengah-tengah jamaah, di selang-seling. Dan imam itu kalau ada anak-anak harus perhatian. Ya misalkan Pak Gimin jadi imam di Masjid Al-Asri, ada anak-anak diingatkan. Sholatnya yang baik ya, sholatnya yang tenang, dan seterusnya. Terus gimana Ustadz kalau ada orang tua membiarkan anaknya berbuat gaduh, tidak dinasehati, tidak dididik, maka ayahnya dosa. Ayahnya berbuat zalim. Ya tadi saya sholat di salah satu musola, bapak-bapak ya. Ketika saya lagi sholat tahiyatul masjid, itu ada 2 anak bawa benda apa gitu ya, benda keras. Jadi di musola tersebut ada tempat rak-rak buku gitu, rak-rak Quran segala macam atasnya. Dia baretin dari saya mulai takbir sampai salam. Ya, dari takbir sampai salam. Terus saya panggil, "Sini Nak, kamu tinggal di mana?" Saya bilang gitu. "Saya tinggal di situ." "Ayah kamu suka sholat ke sini. Ayahmu yang mana?" Gitu kan. Karena saya suka sholat di musola tersebut ya. Mungkin saya kenal ayahnya siapa gitu. "Ayah aku kerja." Nah, ya. Berarti di sini ayahnya ya bisa jadi ayahnya menasehati sudah. Nah, berarti siapa yang bertanggung jawab? Ibunya. Ibunya udah ketahuan misalkan anaknya ini aktif. Nggak bisa nih kalau dibiarkan ke masjid. Larang ke masjid, nggak boleh. Ya. Lebih baik di rumah dia sholat sama ibunya. Gak apa-apa bapak-bapak, seorang ibu dia ngajarin anaknya sholat, anaknya ditaruh di sampingnya. Anak laki-laki gitu ya. Jangan anak mentang-mentang dia anak laki-laki, belum balik udah suruh jadi imam, ngimamin ibunya, ya nggak benar, salah. Ya, tidak ya. Kecuali dia sudah mumayyiz, akalnya udah sempurna. Udah bisa bedakan ini rukun sholat, ini wajib sholat. Nah kalau anak zaman sekarang kan enggak kayaknya ya. Orang kita aja nggak tahu ya. Rukun sholat ada berapa. Yang pembatal-pembatal sholat juga kita kadang suka lupa ya bapak-bapak ya. Itulah sedikit faedah ya. Nah apalagi anak perempuan. Anak perempuan nggak ada kewajiban ya.
Anak perempuan tidak ada kewajiban ayahnya mengajak ke masjid. Kalau anak laki-laki mending, anak perempuan nggak, udah di rumah. Biasakan dia sholat di rumah. Karena pahalanya perempuan sholat ke masjid sama sholat di rumah lebih besar sholat di rumah. Berbeda sama laki-laki. Kalau laki-laki pahalanya lebih sempurna di masjid, lebih besar di masjid. Lalu yang kelima adabnya, hendaknya sholat sunnah 2 rakaat ketika baru masuk masjid sebelum duduk. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliyal rakaataini." Hatta yusalliya rakaataini. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ini hukumnya sunnah, bapak-bapak ya. Sunnah. Bukan berarti kalau hukumnya sunnah itu tidak dikerjakan. Ya. Sunnah itu apabila bapak-bapak belum bisa mengerjakan, ya maka nggak apa-apa. Bukan berarti sunnah ini udahlah biarin. Ada kebutuhan yang urgent, misalkan gini bapak-bapak, seperti di masjid zaman sekarang ada timer kan, mau qomat ya. Nah kira-kira wah tinggal 1 menit lagi, nggak mungkin sholat sunnah. Udah 1 menit lagi udah mau qomat, dia sholat sunnah ya, ntar dipelototin sama jamaah yang lain. Oh udah waktunya mau qomat, dia sholat sunnah, udah gitu sholat sunnahnya lama banget lagi kan. Wah, ya Allah. Ya pasti dia nanti akan diliatin sama DKM masjid ya. Maka kalau sudah seperti itu, dia bisa ada 2 pilihan, boleh duduk, boleh dia berdiri sambil berdoa. Baik. Yang keenam, tidak boleh keluar masjid apabila azan sudah dikumandangkan. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Sya'tha dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita ya, kami bersama-sama dengan Abu Hurairah di dalam masjid. Kemudian seorang muadzin pun mengumandangkan azan. Setelah azan selesai, tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri dan dia malah keluar dari masjid. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun melihat orang tersebut sampai orang itu keluar dari masjid nggak kelihatan. Diliatin sama Abu Hurairah. Maka setelah itu Abu Hurairah ngomong, orang itu benar-benar telah mendurhakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Tapi bapak-bapak rahimakumullah, hal ini tidak berlaku jika kita ada kebutuhan yang urgent. Misalkan bagi adzan, tiba-tiba apa? Ada telepon, qadarullah ada musibah, ada apa? Atau misalkan bapak-bapak lagi habis adzan tiba-tiba mules. Tiba-tiba mules, nggak taunya masjid kamar mandinya rusak. Ya, masa mau ditahan? Ya nggak boleh. Sholat nahan pipis, nahan BAB, nahan kentut itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama batal sholatnya. Nggak boleh. Ya pulang. Atau misalkan ada seseorang, bapak-bapak ya, dia, apalagi masjid sini banyak kan ya. Di sini masjid banyak. Nah, tiba-tiba dia ada urgent, ada kebutuhan. Saya tadi mau sholat di masjid ini, ada kebutuhan, udahlah saya sholat dekat rumah aja, masjid dekat rumah. Dia keluar, nah itu boleh. Jangan suudzon dulu. Ya ini ada teman saya cerita. Jadi dia pernah dia mules bapak-bapak. Dia mules ya. Dia mules, dia pengen buang air. Terus dia ada kebutuhan. Udah adzan, dia keluar dari masjid, dia pulang. Akhirnya dia hajatnya di rumah selesai, dia sholat di samping masjid rumahnya. Karena dia pikir masih kekejar. Besokannya ditegur, disampaikan hadis-hadis larangan meninggalkan masjid. Ya, di antara ciri-ciri orang munafik katanya. Ini tidak boleh. Kita nggak boleh langsung menghukumi orang. Kalau misalkan ada orang, kita tahu orang tersebut rajin ke masjid bapak-bapak, rajin ke masjid, orangnya baik. Tiba-tiba lagi adzan, dia keluar, ya kita harus
husnudzon, jangan suudzon, jangan malah digibahin. Ini tidak benar. Itu bukan watak ciri seorang muslim yang baik. Lalu yang ketujuh, ini yang penting Bapak-bapak, membaca doa ketika berjalan menuju masjid. Mau pakai motor, mau pakai mobil, mau pakai kuda, mau pakai onta, keledai, sebagai macamnya, mau jalan kaki, tetap kita doa seperti ini. Ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menuju masjid, maka beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa ja'al fi sam'i nuran, wa ja'al fi basari nuran, waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di mataku, cahaya di belakangku, cahaya di mukaku, cahaya di atasku, dan cahaya di bawahku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya, atau ya Allah, sempurnakanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini doanya panjang ya. Ya, ini kalau ingin Bapak-bapak ya disempurnakan cahayanya di akhirat kelak nanti, ini diantara doanya. Karena Bapak-bapak nanti ada sebuah fase di akhir itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kegelapan. Jadi di padang mahsyar itu Bapak-bapak nanti kita akan melewati suatu tempat sebelum melewati sirat. Jadi sirat itu jembatan yang sangat licin di atas neraka. Jadi kita semua nanti pasti akan lewat neraka Bapak-bapak, mampir ke neraka. Tapi kondisinya berbeda-beda, ada yang nyemplung, ada yang lewat doang. Semuanya kita akan melewati neraka Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, sebelum itu, Bapak-bapak, ada sebuah fase kegelapan. Nah, barang siapa yang cahayanya Allah sempurnakan, maka dia akan mudah melewati tempat tersebut atau fase tersebut. Nah, kalau orang munafik, Bapak-bapak, cahayanya kelap-kelip. Kadang nyala, kadang hilang. Kadang nyala, kadang hilang. Sampai-sampai dia mengatakan kepada orang-orang beriman, tunggu aku, pinjem cahaya kamu. Nah, itu orang-orang munafik. Nah, ini Bapak-bapak kalau bisa dihafalkan doanya, bisa cari ya di Google ya, doa berangkat menuju masjid ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Inilah Bapak-bapak rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.